Selamat pagi. Pagi ini saya akan membuat lubang biopori yang fungsinya adalah untuk agar supaya makanan-makanan atau sampah dapur, sisa dapur yang sifatnya organik daripada itu dibuang tempat sampah sehingga tempat sampah itu penuh dengan kotoran sisa dapur yang kalau lama tidak diambil dikerubuti oleh lalat dikerubuti oleh semut, ya, sehingga itu juga menimbulkan bau di tempat sampah. Nah, daripada itu, sebaiknya kita manfaatkan saja sampah-sampah dapur itu, ya, untuk bisa digunakan sebagai pupuk, ya, sebagai pupuk. Nah, caranya bagaimana? Nah, sekarang kita harus membuat kompos. Nah, kompos itu dibuat dari apa? Kita akan buat dengan lubang biopori. Nah, ini alatnya ya. Sebentar. Nah, ini alat yang kita gunakan. Kita lihat. Di sini saya beli alat yang sudah ada karet supaya tidak licin pada saat kita memutar. Kemudian kita lihat kakinya berbentuk lancip. Ini adalah namanya alat pengebor lubang biopori. Nah, kemudian saya juga membeli tabung yang akan kita masukkan dalam tanah. Nah, tabung ini saya ikatkan dengan sisa daripada sampah, sisa daripada kemasan, ya. Saya putarkan di sini, saya lilitkan di tabung ini dengan tujuan apa? Agar supaya tabung ini tidak gampang merosot ke dalam tanah. Jadi sengaja saya saya lilitkan dengan bubble ini. Kemudian saya juga berikan tali sehingga kalau misalnya suatu hari dia akan turun, kita tinggal tarik aja dengan tali tersebut. Kemudian kita lihat juga tutupnya. Tutupnya pun saya siapkan tali sehingga kalau kita memasukkan sampah, ini tinggal kita tarik, ya. Kemudian tutupnya terbuka, ya. Sementara ini dulu ya. Nanti lanjut lagi. Nah, inilah tabung yang kita masukkan dengan tutupnya. Nah, kemudian untuk pemilihan tempat sebagai lubang biopori adalah sebaiknya tempat di mana ada pancuran air hujan. Ya, di sini ada pancuran air hujan keluar dari sini. Nah, saya lihat tiap hari ini di sini bahasa Jawanya ngecebeng, jadi banyak air di situ. Jadi supaya air itu tidak tergenang di sini, maka disiapkan lubang biopori ini supaya air itu segera turun ke dalam tanah. Dan ini juga tempat yang sangat baik untuk membuat lubang biopori karena proses pembusukan atau proses pembuatan kompos itu akan lebih efektif jika di tempat yang terjadi aliran air. Baik, sekarang kita mulai proses pelubangan biopori ini. Ini videonya harus saya pause karena susah sambil bekerja membuat lubang dengan merekam. Baik, kita mulai. Kita menggerakkan dulu, tekan. Wah, ini bagus sekali. Putar. Usahakan jangan miring, lurus.
Nah, saya rasa cukup dalam. Kita lihat lubangnya, ya. Saya cukup dalam karena saya takut nih lubangnya terlalu dekat dengan sebelahnya. Saya takut tanah di bawahnya runtuh. Jadi saya bataskan segini saja tingginya. Oke, kita tarik tanahnya. Lalu kita bersihkan di sini. Di sini saya kebetulan ada tanah yang waktu itu bekas tanaman, dan tanah ini bengkok. Tanah ini cekung karena tadinya ada tanaman. Oleh karena itu semua tanah ini saya buang ke sini agar supaya ada efisiensi dalam penataan lahannya. Kalau diperhatikan dari tanah yang bekas galian ini ada lapisan tanah yang berwarna kuning. Saya tidak tahu kuning itu apakah artinya tanah ini mengandung zat besi atau tidak, karena warna dasar daripada unsur logam adalah kuning. Sekarang saatnya kita memasukkan tabung ini ke dalam tanah. Ternyata lubangnya cukup besar. Saya rasa cukup segini saja, ya. Oke, kemudian kita berikan batu samping-sampingnya. Saya kurang batu sebenarnya ini. Yang bagus sebenarnya sih di semen, ya. Tapi karena saya tidak punya semen, jadi sementara saya gunakan batu ataupun tanah untuk memadatkan wilayah sekitar tabung ini. Baik, kita padatkan terus wilayah sekitar sini dengan tanah-tanahnya tadi. Tentunya jangan menutup lubang, ya. Nah, ini kebetulan di luar rumah saya itu ada sisa-sisa daun-daun yang telah kering. Nah, ini daun-daun ini bisa kita gunakan nanti pada saat kita memasukkan makanan ke dalam lubang tadi. Kita harus tutupi dengan dedaunan. Agar supaya apa? Supaya tidak banyak tuh lalat buah atau binatang-binatang itu berkerumun di sekitar lubang. Oleh karena itu kita bisa masukkan daun atau sedikit tanah supaya tidak terjadi kerumunan lalat buah. Nah, kita sudah sediakan sisa dapur yang akan kita masukkan. Sediakan juga dedaunan untuk menutup sisa dapur tersebut. Mari kita masukkan. Baik, sekarang kita rapikan bekas pepaya, bekas kulit, semua kita tekan-tekan, kita masukkan sampai dalam. Hancurkan dulu juga apa-apa. Kemudian kita masukkan daun-daun ini. Oke, kita masukkan dedaunan ini. Sudah cukup. Baik, kita tutup lagi. Jadi rupanya video ini salah lubang, harusnya lubang yang sana. Baik, saya rasa begitulah proses pembuangan biopori. Selamat mencoba, selamat mengikuti cara saya, karena ini sangat baik buat lingkungan, terutama untuk daerah di Jakarta. Jika banyak sekali tanah-tanah Jakarta dibuatkan lubang biopori ini, maka niscaya banjir akan berkurang di Jakarta. Dan demikian juga unsur tanah pun akan semakin baik. Karena dengan adanya lubang ini akan terjadi apa? Cacing-cacing itu akan lewat untuk mengambil sisa makanan. Jalan daripada cacing itu yang melewati di tanah itu sangat baik bagi penyaluran air.
Dengan adanya air, dengan adanya kelembapan, apa yang terjadi? Tanah menjadi subur. Jadi ada banyak manfaatnya. Selain bisa mengurangi beban daripada lingkungan, juga bisa bermanfaat bagi tanah. Bisa bermanfaat juga bagi kesuburan tanah, bermanfaat juga sebagai penjaga banjir. Baik, selamat mencoba teman-teman sekalian. Untuk alat ini bisa beli di online kok, gampang. Mau buat sendiri juga boleh. Cuma saya daripada repot, saya beli sendiri sudah jadi, sudah ada alatnya, sudah tabungnya pun sudah dilubangi, sehingga praktis datang tinggal berlubang, tinggal dimasukkan. Itu saja. Terima kasih.